Dan kita mesti harus lupakan kekalahan ini, kita harus kembali menatap, memulai perjuangan baru untuk melupakan kekalahan kita bersama dengan Cina. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa wasit hari ini tidak seperti bayangan kita, baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan, Pak. Teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita semua sudah pada tahu gitu bahwasanya akhirnya Indonesia tidak mampu mencuri kemenangan di kandang Cina, karena hasil pertandingan hari ini Indonesia melawan Cina atau Cina melawan Indonesia itu kita mampu kalah tipis 2-1, teman-teman ya. Dan ini cukup disayangkan sekali karena secara ball possession Indonesia jauh di atas Cina gitu kan ya, teman-teman ya. Penguasaan bola kita begitu luar biasa dan kita semua sudah tahu bahwa Sintayong tidak akan pernah bermain secara defensif, teman-teman. Pasti Sintayong akan keluar menyerang karena kita juga membutuhkan tambahan poin, minimal harus bisa menang di Cina, karena kita tahu ini adalah tim yang secara peringkat di grup C ini Cina adalah di bawah kita gitu, teman-teman. Dan Cina tidak pernah menang dari 3 pertandingannya dan semuanya berakhir dengan kekalahan. Sementara kita meskipun tidak pernah menang tetapi mampu bertahan di 3 pertandingan. Itu juga yang membuat kita merasa bahwa kita akhirnya mampu untuk mencuri poin di kandang Cina. Namun pada akhirnya fakta berbicara di lapangan, Cina begitu kuat, Cina begitu luar biasa, dia bermain high press juga, mereka memarking satu persatu di pemain kita di babak pertama begitu, aliran bola juga begitu tidak maksimal. Tampaknya ada yang berbeda dari pertandingan malam ini, teman-teman, karena kita tahu bahwa kerjasama JSS dengan Mads Hilgers juga tidak terlalu bisa memberikan permainan terbaiknya di situ. Kita terlihat bahwa ada beberapa kejadian-kejadian termasuk gol itu juga itu adalah kesalahan kedua pemain ini gitu kan. Artinya Mads Hilgers tertinggal 1 langkah dari pemain Cina, sementara posisi JSS itu tidak dalam posisi berada di depan atau di belakang, atau posisinya berada di depan pemain striker Cina, teman-teman, sehingga pada akhirnya tidak disadari juga oleh Mads Hilgers bahwasanya bola begitu langsung di bola terupas begitu, itu gagal diantisipasi oleh Mads Hilgers, dan 1 kali sontekan Marty Paes juga gagal membendung tendangan yang begitu keras menurut saya, teman-teman ya. Dan 2 gol yang begitu sangat menyakitkan, teman-teman, karena kita berharap betul-betul bisa bermain maksimal gitu kan, bisa mendapatkan hasil, tidak hanya sekedar bermain cantik di situ, tapi kita harus bisa mendapatkan poin. Dan striker Witan Sulaiman juga tampaknya tidak bermain di bawah performa dia seperti hari-hari sebelumnya, teman-teman. Seringkali dia melepaskan bola begitu saja, umpan-umpan passingnya juga tidak terlalu akurat gitu. Bola yang tadinya berangkat dari bawah sudah terpola dengan baik, begitu bola sampai di kaki Witan Sulaiman terlepas atau passingnya pun tidak akurat, lalu ditambah dengan keberadaan Asnawi juga demikian begitu, teman-teman. Itu memperparah lini tengah kita sehingga tidak kemudian bisa maksimal di babak kedua. Nah, ketidakmaksimal itu dimanfaatkan oleh pemain Cina untuk mencetak gol. Nah, gol pertama, teman-teman, itu betul-betul sangat-sangat
mengecewakan sekali karena mestinya gol itu tidak boleh terjadi. Sebab itu gol bukanlah skema yang dilakukan oleh pemain Cina, tetapi itu adalah kesalahan dari pemain kita, Shane Patinama, yang membiarkan bola dicuri oleh pemain Cina begitu. Mestinya bola itu langsung dibuang saja kalau memang tidak bisa menguasainya dengan baik, atau paling tidak melindungi bola agar supaya tidak bisa tercuri oleh salah satu pemain Cina. Bola mampu dicuri dan bola kemudian berpindah ke pemain Cina lainnya, dan satu kali sontekan saja bola meluncur ke kiri gawang Martin Paes. Martin Paes juga gagal mengantisipasi bola karena siapapun kipernya teman-teman, jika berhadapan dengan bola tendangan yang begitu dekat seperti itu akan sangat sulit, kecuali memang bola itu mengarah ke badan kita, itu mungkin masih bisa. Tapi bola itu jauh 1,5 meter di jangkauan Martin Paes. Sementara Martin Paes juga jatuhnya ke sebelah kanan, antisipasinya lalu bola justru jatuh di sebelah kiri. Cukup mengecewakan sekali gol pertama, dan itu tentu membuat pemain kita agak sedikit panik dan berusaha untuk mengejar ketinggalan, dan justru kita kecolongan kembali gol, dan itu menurut saya dua-duanya adalah kesalahan pemain belakang kita. Mohon maaf kalau saya mengatakan demikian teman-teman, saya tidak bermaksud untuk menyalahkan, tetapi faktanya memang gol tersebut adalah akibat kehilangan konsentrasi kita mengawal pergerakan lawan, dan koordinasi antara Jaises dengan Messi Hilgers juga tidak begitu bagus. 2-0 akhirnya terjadi di babak kedua. Kita tentu semakin panik karena permainan Cina kayaknya juga meniru permainan Bahrain teman-teman ya. Dikit-dikit menggulingkan diri, dikit-dikit seperti kesakitan, dan memang ini sangat mengganggu mental pemain kita pada akhirnya. Dan tidak jarang Nathan Cho itu agak sedikit terpancing emosinya teman-teman ya. Salut buat Tom Hai yang selalu meredam emosi para pemain yang lain teman-teman. Nah, babak kedua Sintayong tampaknya menyadari kesalahannya, kemudian ditarik beberapa pemain, Messi Hilgers ditarik, kemudian juga Witan Sulaiman ditarik, lalu Marcelino dimasukkan, kemudian juga Malik Rizaldi juga dimasukkan. Itu baru kemudian permainan Indonesia begitu nyaman ditonton, melakukan penekanan, aliran bola juga dari kaki itu sangat bagus, dan alhasil Indonesia bisa menyamakan kedudukan meskipun menit akhir dari akhir sebuah pertandingan tidak cukup mampu menolong gol dari Tom Hai itu, tetapi apapun hasilnya ini kita harus terima hasilnya teman-teman, bahwasanya Cina lebih unggul daripada kita. Di atas kertas berbeda, meskipun kita mampu menguasai permainan dari babak pertama dan babak kedua, diakui atau tidak, kita tidak mampu mencetak gol di pertandingan kali ini, dan kita pulang dengan kecewa. Dan saya berharap teman-teman tidak membuli atau mencaci maki siapa saja pemain-pemain yang tidak tampil dengan bagus di pertandingan malam ini gitu kan. Karena kita mungkin kalau pemain bola begitu kan ya, situasi psikologis di dalam lapangan itu tentu jauh berbeda dengan kita sebagai penonton. Jadi situasi-situasi seperti itu bisa kita maklumi teman-teman ya. Dan kita mesti harus menatap ke depan bagaimana nantinya kita harus bermain dengan bagus seperti yang kita tampilkan di permainan kali ini. Nantinya di bulan berikutnya kita akan berhadapan dengan
Arab Saudi dan Jepang. Mau atau tidak mau, target kita tidak hanya sekedar bermain imbang. Kita harus berani berjuang mati-matian di kandang kita sendiri. Kita harus bisa mencuri poin di salah satu pertandingan itu. Entah itu kita harus mencuri poin melawan Arab Saudi atau kita mesti harus mencuri poin melawan Jepang. Sebab kalau tidak, teman-teman, kita pasti akan kesulitan sebetulnya untuk minimal berada di posisi kedua begitu. Nah, kita tahu bahwa Australia juga bermain imbang melawan Jepang. Artinya persaingan di grup C ini begitu sangat rapat, begitu sangat ketat, teman-teman. Sama-sama masih memiliki peluang yang sama di grup C ini. Jadi Indonesia dan Cina sama-sama memiliki poin 3. Lalu kemudian Jepang sudah pastinya lolos. Australia menang 1 kali, draw 2 kali, itu artinya memiliki 5 poin. 3 poin. Begini, kita masih punya peluang yang sama di grup C ini, mulai dari Jepang, Australia, Arab Saudi, kita, Indonesia maupun Cina. Sangat menarik, teman-teman. Dan kita mesti harus lupakan kekalahan ini. Kita harus kembali memulai perjuangan baru untuk melupakan kekalahan kita bersama dengan Cina. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa wasit hari ini tidak seperti bayangan kita. Wasit bermain atau memimpin pertandingan cukup bagus, luar biasa. Salut wasit asal Uni Emirat Arab yang biasanya atau mungkin kita beranggap bahwa wasit dari Timur Tengah itu akan nantinya merugikan kita seperti halnya kita ketika kita melawan Qatar dan Bahrain begitu kan ya. Namun faktanya tidak demikian, betul-betul netral kalau saya melihat wasitnya. Hanya saja pemain Cina yang meniru gaya Bahrain untuk meruntuhkan mental pemain-pemain Indonesia, teman-teman. Jadi itulah hasilnya. Kita tidak boleh bersedih. Kalaupun bersedih sebentar saja karena masih ada pertandingan berikutnya. Kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh menyalahkan antara satu dengan yang lain. Jaga lisan kita di media sosial, jangan sampai saudara-saudara kita atau adik-adik kita atau pejuang-pejuang Garuda kita ini berjuang mati-matian di atas lapangan, tapi kita tidak menghargai usaha mereka. Kita hanya bisanya mencaci maki dan mengharapkan kemenangan. Itu bukanlah seorang pecinta timnas Indonesia sejati, teman-teman. Nah, kita harus sama-sama bisa merasakan kesedihan seperti yang mereka rasakan, teman-teman. Selanjutnya kita akan nantikan apa komentar dari Sintayong, karena saya bikin pembahasan ini itu sesaat setelah Indonesia sesaat Indonesia dikalahkan oleh Cina. Kita tidak tahu bagaimana sesi tanya jawab atau preskon di pertandingan kali ini. Dan sekali lagi terima kasih, teman-teman. Mohon subscribe-nya dan dukung channel ini supaya kita sama-sama mengawal timnas Indonesia secara baik, dan kita terus memberikan semangat dan selalu mewanti-wanti kepada adik-adik kita, mungkin netizen begitu. Dan karena saya yakin yang sering melakukan hal-hal yang tidak baik dalam tanda kutip seperti itu adalah pendukung-pendukung kita yang masih muda, saya yakin. Karena mereka-mereka yang sudah tua atau sudah berumur pasti kontrol emosinya juga cukup bagus. Nah, tugas kita melalui media sosial seperti ini, atau mungkin juga teman-teman yang selalu konsisten mendukung timnas Indonesia dan memiliki media sosial, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, dan apapun itu, tolong kasih penyegaran, kasih semacam wejangan begitu kepada teman-teman semua agar tidak melampiaskan kemarahan-kemarahannya secara berlebihan di media sosial. Karena Indonesia kita ini adalah milik kita semua, termasuk timnas Indonesia juga adalah milik kita dan patut kita jaga. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.